pagi, siang, dan selamat malam. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefanus Mangrikenkio, biasa disapa Rivin. Jadi pada pagi hari ini saya dari mahasiswa Universitas Musamus, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan mewawancarai kakak. Oke. Sebelumnya itu, izin kak boleh perkenalkan diri dan riwayat pendidikan. Sangat boleh. Oke, perkenalkan saya Normawati, akrab disapa Norma. Saya merupakan alumni S1 Universitas Musamus, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Kemudian S2, saya merupakan alumni dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dengan jurusan Agronomi Fakultas Pertanian. Di sini saya sebagai praktisi agropreneur. Di sini saya sebagai praktisi agropreneur, di mana saya memiliki usaha di bidang pertanian dengan nama usaha dagang Syahraya Agrofarm, yang di dalamnya terdapat budidaya padi, kemudian peternakan ayam, budidaya jamur tiram, dan pengolahan pupuk organik. Boleh tanya lagi kak? Silakan. Di Universitas Musamus ya tadi? Iya. Ya. Di Universitas Musamus itu dari angkatan berapa? Kakak angkatan berapa? Jadi saya lulusan saya masuk tahun 2012 dan lulus tahun 2017. Boleh izin kak, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apa saja jenis-jenis padi yang umum yang ditanam di lokasi atau di lingkup Kota Merauke? Jadi berbicara jenis padi berarti berkaitan dengan varietas padi. Ya. Umumnya di Merauke ini ada beberapa varietas yang memang rutin dibudidaya sama petani. Jadi diantaranya ada Impari 32, kemudian ada Impari 42, ada Rojo Lele biasanya. Kemudian ada juga varietas lokal yang mungkin, tapi itu tidak banyak sih yang budidaya saat ini. Biasanya mereka sebutnya siam atau siam-siam, kan yang varietas yang memang sudah bersertifikasi, jadi hibrida. Masih ada? Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua kak. Di sini bagaimana sih proses penanaman padi dilakukan mulai dari persiapan awal hingga masa panen? Boleh dijelaskan? Jadi proses budidaya padi dari awal hingga panen, yang pertama kita harus siapkan adalah lahan, ya kan? Kita harus punya lahan. Kalau memang kita tidak punya lahan, berarti mungkin kita sewa, ya kan? Atau kerjasama dengan orang yang memiliki lahan, namun tidak digarap. Nah, persiapan itu yang paling awal, paling mendasar. Kemudian persiapan lahan selanjutnya adalah apa? Pembersihan. Iya, pembersihan lahan. Jadi kita membersihkan dari gulma-gulma atau rumput-rumput yang ada di lahan tersebut. Dengan cara apa? Biasanya mekanisasi atau bahkan pemberian herbisida, ya kan? Jadi kalau misalnya dengan cara mekanisasi terlalu luas, berarti mayoritas petani biasanya nyemprot pakai herbisida seperti itu. Kemudian setelah bersih, lalu pembajakan, ya kan, pengolahan tanah. Jadi itu membalik tanah supaya gembur, terus unsur hara yang ada di bawah naik ke permukaan seperti itu. Jadi ada tujuan dan ada alasan yang memang perlu untuk persiapan lahan seperti itu. Nah, setelah persiapan lahan, yang paling penting adalah penyiapan benih. Ya, penyiapan benih. Jadi penyiapan benih yang pertama kita memilih varietas apa yang kita akan tanam, ya kan? Nah, itu kembali lagi ke kondisi lahan setempat, iklimnya seperti apa, terus sawahnya itu apakah dia sawah tada hujan atau sawah irigasi, ya kan? Nah, itu kembali lagi ke situ untuk memilih varietas-varietas unggul yang bisa dibudidaya di lahan tersebut. Nah, sebelum penyemaian biasanya kita rendam dulu benihnya, direndam kurang lebih 24 jam. Setelah itu setelah 24 jam
kita angkat, ditiriskan, biasanya dimasukkan lagi ke dalam karung. Nah, setelah itu ditunggu sampai radikulanya muncul, si bakal akar itu, calon akarnya muncul. Setelah itu baru kita tabur ke dalam, ke atas lahan yang sudah sediakan. Setelah penaburan ada proses perawatan lagi di dalam. Perawatan biasanya tidak terlalu intens seperti yang sudah dipindah tanam ke sawah. Biasanya cukup disemprot pestisida supaya antisipasi serangan hama. Terus biasanya juga mereka mungkin dengan pupuk dasar, biasanya yang mengandung natrium. Iya, seperti itu. Kemudian setelah penyiapan benih, masuk ke proses pemindahan benih. Jadi biasanya benih yang umum ditanam di Merauke berusia 3 minggu ya kan, 21 hari. Nah, setelah 21 hari panjangnya kurang lebih 20 sampai 30 cm bahkan ya toh. Terus itu dipindah tanam ke lahan. Lahan yang sudah disiapkan yang tadi sebelumnya. Seperti itu. Terus pindah tanam, ada perawatan lagi. Jadi kayak perawatan yang berjangka. Tiap minggu, satu minggu pertama, 2 minggu, 3 minggu, sampai panen itu ada perawatan di dalamnya. Ada penyemprotan pestisida, ada pemupukan, ada penyulaman, penyiangan. Penyulaman biasanya itu kalau ada tanaman padi yang sudah kita pindah tanam, terus dia mati. Nah itu biasanya kita ambil dari bibit yang bukan yang baru, yang bersamaan dengan yang kita tanam. Biasanya kan ada sisanya tuh. Nah itu kita tanami lagi, tapi itu ada batas waktunya. Biasa maksimal 2 minggu. Kalau memang lewat dari 2 minggu ya sudah, biarkan saja ya, biarkan kosong ya kan, gitu. Jadi kalau misal kita paksa untuk disulam-sulam terus juga biasanya panennya nanti takutnya tidak serentak. Sedangkan yang banyak ini harus dirawat ya kan. Terus ada penyiangan itu kayak membasmi rumput-rumput atau gulma yang ada di sekitaran tanaman padi supaya bersih. Jadi fungsinya juga, jadi bukan asal biasanya petani melakukan penyiangan supaya si tanaman padi ini tidak bersaing unsur hara dengan gulma-gulma yang ada di sekitarannya, seperti itu. Jadi unsur hara yang diberikan untuk padi ya untuk padi saja, jangan ada yang tanaman lain yang ambil gitu. Yeah. Jadi dengan itu dengan perawatan seperti itu mungkin bisa menghasilkan produksi yang seperti yang diharapkan. Sudah. Okay. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya kan. Apa saja penyakit yang sering menyerang tanaman padi dan bagaimana cara mengatasinya? Kan tanaman padi itu pasti ada hama. Hama tadi kan mungkin ada belalang, ada yang kuning-kuning apa? Bisa terbang ke kanan kiri. Pasti apa namanya? Bisa terbang bisa banyak sekali ya, lebih dari satu hama ya. Nah di sini penyakitnya yang sering yang menyerang tanaman itu apa kan? Dan cara mengatasinya seperti apa? Jadi serangan hama, terkait dengan serangan hama, antisipasi yang bisa dilakukan ya sebelum pengendalian. Jadi ada antisipasi mulai dari pemilihan varietas tadi. Itu sangat penting, varietas yang kita tanam. Kita harus tahu varietas itu dia tahan dengan serangan hama atau tidak. Ya kan? Jangan kita sudah tahu di sini rentan sekali dengan hama wereng atau wereng hijau kah ya, yang menjadi penyebab penyakit pada padi. Jangan tidak tanam yang rentan begitu. Jadi kita harus pilih varietas yang memang tahan terhadap serangan hama. Jadi hama itu memang dia itu sebagai vektor. Jadi kayak alat penularan begitu loh, yang menularkan penyakit ke tanaman padi. Jadi dia bisa sebagai vektor, bahasa yang mudahnya kayak itulah kayak penghubung begitu. Dia menularkan satu penyakit melalui hama, misal wereng, jadi bisa menularkan tumro kayak begitu.
Jadi yang paling banyak yang paling tumbuh terus belas. Antisipasi Itu bahasa apa nih? Bahasa Latin nama hewan atau yang mana? belas? Itu nama penyakit. Namanya Iya. apa lagi? Jadi pengendaliannya selain membeli varietas tadi kan, terus kita harus tanamnya juga secara bergilir. Kemudian misal serangan hama itu sudah banyak, ya kan, sudah melewati angka ambang batas, berarti perlu dilakukan pengendalian dengan cara menyemprot pestisida. Iya, pestisida. Jadi sebenarnya itu kurang direkomendasikan, tapi mau bagaimana lagi kalau sudah jadi kalau misalnya serangan hamanya sudah sangat tinggi, mau tidak mau petani harus menyemprotnya dengan pestisida. Iya, supaya tanaman itu bisa berlanjut sampai panen, ya kan. Jadi biasa kalau misal terlambat bisa jadi tanamannya atau bibit padinya bahkan kosong. Iya, bisa jadi kosong, jadi gagal panen kalau tidak dirawat, ya kan. Masuknya pertanyaan yang berikutnya. Apa perbedaan utama antara padi varietas lokal dan varietas unggul? Jadi perbedaan utamanya ya terletak pada karakteristiknya. Jadi mungkin varietas lokal dia lebih tinggi. Pernah dengar kan cerita orang dulu, jadi kayak sejarah-sejarah zaman dulu tuh kalau orang tua bercerita dulu itu padi umurnya bisa sampai 6 bulan, ya kan, tingginya bisa sampai lebih dari orang dewasa, bisa sampai 2 meteran, ya kan. Nah itu biasanya mungkin varietas lokal seperti itu. Saya juga tidak pernah menjumpai sih, cuman berdasarkan cerita, terus lihat juga, ya kan, di internet. Oh ternyata memang ada yang varietas lokal zaman dulu, ya kan, seperti itu. Terus hibrida varietas unggul, ya. Jadi kalau kita bicara terkait varietas unggul, berarti itu varietas yang sudah diresmikan langsung oleh Kementerian Pertanian. Jadi memang sudah bersertifikat. Iya. Jadi di dalamnya itu sudah ada rekayasa genetik di dalamnya. Jadi yang merubah DNA maupun RNA di dalam benihnya. Dan si tanaman padinya bisa lebih cepat panen, umurnya juga sudah tidak sampai 6 bulan dan 3 bulan, bahkan sekarang kan 120 harian sudah bisa panen. Nah, terus produksinya juga maksimal, lebih dari varietas lokal lainnya. Tapi mungkin di beberapa daerah masih ada yang mengembangkan varietas lokal. Ya salah satunya ini, pernah dengar beras projo lele? Nah, itu kan banyak kan. Nah itu kalau tidak salah dulunya itu varietas lokal asal Klaten. Ya, nanti bisa searching sendiri ya. Kalau tidak salah itu asal Klaten, tapi dikembangkan oleh kementerian. Jadi dia sudah bersertifikat dan umurnya sudah tidak sepanjang zaman dulu. Dia sudah setara dengan varietas hibrida lainnya seperti 42, 42 kayak gitu. Oke. Kan kakak pernah dengar ada beras yang warnanya merah, beras merah, beras ketan, terus sekarang kan beras putih biasa. Yang sini pertanyaan saya, beras merah dulu. Kenapa bisa ada beras merah? Atau dari dulunya ada manfaatnya juga apa? Iya. Jadi itu termasuk jenis-jenisnya ya. Iya, bukan varietas ya. Jadi kalau kita kalau beras merah juga ada varietasnya. Tapi saya kurang mendalami. Tapi pernah budidaya beras merah juga. Sampai pamelan kalau tidak salah. Jadi itu memang dia sudah dari sananya. Mungkin kita kembalikan lagi ke Tuhan ya, yang sudah menciptakan semua itu. Jadi itu tidak memang murni, itu dari alam sudah.
Dari alam, ya. dari alam. Tidak ada kayak rekayasa genetik untuk menciptakan beras ketan atau beras ketan merah. tuh dia demikian. Iya sama. Jadi sudah diciptakan Sudah memang, ada memang. sudah ada memang seperti Sebelum itu. kita ada memang sudah. Iya. Sudah dari sananya. Jadi kalau misal kita bicara rekayasa genetik itu hanya perbaikan saja, perbaikan genetik, artinya karakteristiknya. Misal umurnya yang panjang, kita pembelian tanaman memendekkan itu, memaksimalkan produksinya. Itu fungsi dari yang kayak rekayasa genetik, mutasi apa segala lupa itu. Tapi kalau untuk menciptakan kayak beras merah itu memang sudah dari sananya. Sudah dari pencipta. Iya. Jadi kandungannya ya tadi. Jadi perbedaan beras merah dengan beras-beras biasa, beras putih itu mungkin dari ini ya, seratnya lebih tinggi yang beras merah. Terus kandungan gulanya juga biasa lebih rendah. Biasa kan pernah coba kan, beras merah itu rasanya tidak sebulan dengan beras putih. Karena itu seratnya lebih tinggi, terus kandungan gulanya juga lebih rendah. Makanya banyak yang kayak mengkonsumsi untuk kesehatan kan. Sama dengan ketan seperti itu juga. Tapi kalau melihat kandungannya, ketan lebih tinggi gula dibanding dengan beras karena kan dia sangat pulen itu. Jadi kalau misal simpelnya, kalau kita mau tahu beras yang banyak kandungan gula dengan tidak, itu ya dari rasanya. Kalau dia pulen sekali berarti itu kandungan gulanya tinggi. Tapi kalau ada beras yang perah, apalagi biasanya beras jatah kan, sudah semakin lama semakin kayak ambiar begitu kan. Nah itu yang enak itu kandungan gulanya sudah menurun. Ini cukup untuk program sini. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Marwa. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ke depan. Baik, selanjutnya di sini saya yang akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya teman saya bertanya. Bagaimana cara memilih jenis padi yang cocok untuk ditanam di suatu daerah tertentu? Oke. Jadi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika ingin budidaya padi. Yang pertama, kondisi agroklimatnya, iklim. Jadi masing-masing daerah biasanya kan iklimnya berbeda, tergantung bulannya juga, ya kan. Kemarau di bulan misal di Merauke berbeda dengan di luar Merauke, ya kan. Nah, yang penting itu kita perhatikan agroklimatnya, kemudian kondisi lahannya. Jadi ini khususnya di Merauke ya. Lahan di Merauke kan ada bermacam-macam ya, lahan sawah ini. Ada yang tak ada hujan, ya kan. Seperti yang di daerah sini banyaknya tak ada hujan di Rimba Jaya khususnya. Kalau mungkin di daerah lokasi Semangga, Tanah Miring sana kan irigasinya sangat baik ya di sana. Jadi berbeda. Jadi di sini mungkin kita tanamnya 1 tahun 1 kali. Tapi kalau di daerah lokasi Semangga, Tanah Miring, bahkan di Puri mungkin bisa 3 kali ya. Iya. 2-3 kali. Nah itu karena irigasinya yang baik ya kan. Tidak tergantung pada hujan. Beda dengan yang di sini, yang di Rimba Jaya. Rimba Jaya ke atas, Nasem, Makin Jerai, Pomer ya kan, boleh seperti itu. Nah jadi yang harus diperhatikan yaitu tadi. Jadi ada beberapa jenis varietas yang memang cocok untuk berbagai lahan. Nah misal lahan dengan irigasi yang baik, berarti yang seperti umumnya ditanam di lokasi 32, 432, 42, rojo lele. Terus kalau mungkin yang tak ada hujan atau agak kering, itu bisa tanam varietas Impago, khususnya Impago unsur 1. Saya mempromosikan karena saya alumni dari sana kan. Jadi setelah lulus juga saya sempat budidaya itu dengan luasan 4 hektar. Saya budidaya Impago unsur 1 karena terkait dengan lahan yang kita budidaya kan begitu, lahannya tak ada hujan, bahkan sering kekurangan air ya kan. Jadi Impago unsur 1 itu kita rasa itu memang yang paling cocok buat lahan kita yang sekarang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan varietas lainnya juga bagus hasil produksinya. Nah
Terus ada juga varietas padi yang memang tahan terhadap salinitas. Salinitas berarti kan ada kandungan garam di dalam tanah bahkan air ya kan. Jadi bisa dikatakan air, kalau orang itu biasanya bilang air itu sloba gitu kan. Nah itu ada varietas yang memang kuat untuk di air-air yang asin, tapi bukan air asin seperti air laut, tidak. ada tingkatannya. Jadi sekitar mungkin 5% begitu. Itu bisa ditolerir sama varietas, saya promo lagi, varietas Impari Unsur Agritan 79 namanya. Iya. Nah, yang baru. Nah, itu memang cocok untuk hal itu biasanya. Baik, selanjutnya untuk sekarang ini berapa luas yang kakak miliki dan jenis padi yang ditanam? Iya. Jadi untuk saat ini sebelumnya juga kita mengelola 4 hektar secara rutin, tapi untuk setiap tahun cuma 1 kali musim tanam, karena kan lahan punya kita lahan pada hujan, jadi hanya 1 kali dengan luasan panen. Dengan jenis padi yang rutin ya Impago 1, karena kita kembali lagi ke peminat pasar, ya kan mereka di Merauke mayoritas suka yang nasinya pulen kan, pulen putih. Nah itu ada di Impago 1 biasanya. Kalau Impari memang bagus, nasinya agak perah ya biasanya, tapi warnanya dia agak putih, jadi tidak terlalu putih bening seperti manusia. Banyak cari bening-bening. Oke, next. Jadi berapa lama proses panen? Jadi proses budidaya dari awal sampai akhir sampai panennya itu biasanya 120 hari. Atau padi kayak misalnya Impago biasanya 112 hari itu sudah bisa dipanen. Tapi kita tidak bisa berpatokan sama yang biasanya ditulis di deskripsi benih kan, 120 hari, bahkan biasa ada yang lewat, mungkin ada yang lebih maju dari waktu yang ditentukan, karena kembali lagi ke kondisi iklim setempat. Selanjutnya bagaimana cara penanaman dari 2 jenis cara, yakni cara tanam dan tabur, dan apa kelebihan dan kekurangan? Jadi kelebihan dari cara tanam biasa, pindah bibit ya, dengan cara tanam tabur. Sebenarnya dua-duanya memiliki sama-sama menguntungkan kalau menurut saya kan, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau misal yang tanam bibit lalu tidak tanam, itu berarti kan kembali lagi ke kondisi lahannya. Berarti dia tanam dengan kondisi sawah yang memang airnya selalu aliran irigasinya baik ya kan. Tapi kalau misal cara tabur, efisiensinya itu mungkin mereka tidak perlu bajak sawah lagi ya kan. Jadi cukup sekali saja langsung, lebih irit tenaga, utamanya irit tenaga ya kan, waktu. Kalau tanam kan otomatis lama kan satu. Kalau dengan cara tabur sekali jalan sudah bisa dapat seberapa baris ya. Kalau ditanam juga harus ada lumayan. Iya, butuh waktu lama, waktu yang lama, tenaga yang ekstra, biaya bahkan ya kan perawatannya. Tapi kekurangan dari sistem tabur itu biasanya gulmanya lebih banyak. Jadi sama saja sih menurut saya, tergantung kondisi setempatnya kayak bagaimana. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lahannya. Selanjutnya bagaimana pemasaran hasil panen? Pemasaran dipasarkan di mana Bu? Jadi yang punya kita itu kita pasarkan di sini saja di area Merauke. Biasa kita kirim juga ke Asiki, tergantung permintaan dari kantor biasanya, kantor-kantor yang perusahaan yang di atas sana kan. Baik, terima kasih atas wawancara hari ini Kak. Sama-sama. Sekian dari kami. Iya. Selamat siang. Selamat siang.